Yo, balik lagi sama gua Dial Fatboy. Kali ini gua bakal share ke kalian tips and trick kalau lu mau ganti oli sendiri di rumah. Jadi kenapa gua mau bikin video ini? Kebenaran, motor gua udah harus ganti oli 2000 kilometer ya. Kilometer motor gua sekarang udah 13.000 kilometer dan eh sorry, anjuran dari bengkel ganti di 13.000 kilometer, sedangkan motor gua udah 13.100-an. Jadi gua mau ganti walaupun malam-malam gini. Kenapa gua ganti? Karena besok gua mau San Mori, jangan nyampe motor gua trouble di jalan. Dan gua nggak tahu besok San Mori gua bakal ngabisin berapa kilometer. Mungkin 50 kilometer, mungkin 100 kilometer, atau bisa lebih. Mungkin tiba-tiba gue ke Cianjur, Jakarta, minimal mesin gue udah proper gitu ya, udah siap buat San Morian. Jadi sebelum kita mulai video ini, gue bakalan nge-share pertama bahan-bahan atau alat apa aja yang lu perluin buat ganti oli sendiri di rumah. Yang kedua, tips and trick ini mungkin kepake buat lo ya, karena kadang kalau kita ganti oli, keganti mah keganti, cuman ada hal yang lo lewatin dan akhirnya nggak sesuai anjuran. Jadi, yuk kita mulai videonya dari bahan dan alat apa aja yang lo perluin buat ganti oli sendiri di rumah. Jadi gue bakalan mulai barang apa aja yang kalian perluin buat ganti oli sendiri. Yang pertama, kunci 12 khusus Vario 160. Mungkin motor lain sama tapi nggak semua. Kunci 12 itu dipakai buat ngetap oli. Jadi kalau misalnya kalian punya kunci 12 yang kunci pas kayak gini ya, jangan yang modelnya ngejepit gini, jangan. Lebih baik yang kayak gini, takutnya baut lu selek. Ini yang pertama. Yang kedua, corong. Corong oli. Lu boleh sih pakai selang atau apapun. Yang penting dari bolong mesin sampai tempat penuangan oli semuanya nggak ada tumpah. Kenapa gue ngomong nggak ada tumpah? Kalau misalnya tumpah, masalahnya gini, kalau lu udah naker sesuai sama oli yang dibutuhin sama motor lu dan tumpah-tumpah, ada kemungkinan jadinya kurang. Kurang oli, hasilnya jadi seret kalau misalnya lu telat gitu ya. Dan kalau misalnya lu kelebihan, naik ke filter oli. Jadi ini yang kedua, yang menurut gue ini penting. Yang ketiga, apa tuh bang? Ini, stang. Stang lagi. Tang jepit. Tang jepit ini fungsinya buat ngebuka tutupan oli. Buat tutupan oli supaya tutupan oli. Bukaan buat buka tutup oli loh yang di mesin atas. Ini yang ketiga. Ya, ini yang keempat. Itu oli motornya. Kenapa gua ngomong ini keempat? Karena ada satu hal penting lagi yang lu harus punya. Jadi pertama, lu ada kunci 12, yang kedua lu ada corong buat masukin olinya, yang ketiga lu ada tang, ini yang keempat ya. Lu bisa lebih proper, tapi menurut gue ini juga cukup. Botol oli bekas. Kenapa botol oli bekas? Botol oli bekas ini tuh ada takarannya. Ini 250, ini 500, ini 750, ini 1000. 1000 tuh 1000 mili ya, atau 1 liter. Jadi kalau misalnya dari sini 500 nih, ini 750. Ya kira-kira mah lu isi sampai segini lah. Karena gua nggak punya gelas ukur, jadi gue isi sampai segini dan dituang. Ini mungkin lebih, mungkin kurang bang. Iya, tapi nggak lebihnya sampai 200 mili. Kalau lebihnya banyak, ini bisa naik ke filter udara. So, jadi ini aja barang-barang yang kalian perluin buat ganti oli sendiri di rumah. Sekarang bakalan kita mulai ganti olinya. Yuk, cek it out. Hal yang bisa lo lakuin pertama, ini tahap pertama sama tahap kedua lo bisa ketukar-tukar juga nggak apa-apa ya sedikit. Jadi tahap pertama tuh lo buka bagian atas olinya. Si bingung sih dua-duanya juga tutup, tapi ini yang maksud gue ya, gue juga tahu. Ini bagian ini lo buka, oke. Nah, lo bisa cek dipstick, dipstick tuh yang mana? Nih yang ini nih ya. Nah, ini tuh namanya dipstick. Kalau misalnya rendah segini, rendah segini, tinggi segini. Lo bisa cek juga pakai tisu. Cuma kalau gua kan udah mau ganti, ceknya gini. Nah, warnanya gimana? Hitam nggak? Atau ada geram-geram besi nggak? Kalau nggak ada, sebenarnya masih bisa dipakai. Cuman kalau gua lebih pilih ganti.
karena emang udah waktunya juga. Ini tahap yang pertama. Jangan lupa, buat tahap pertama, lu bisa cek juga nih, mau di tahap pertama atau kedua. Lu cek di bagian motornya, biasanya ada spesifikasi mesinnya, berapa cc yang dimasukin ke dalam mesin. Ini khusus mesin standar ya, karena kalau rebahan mungkin dari mekanik ada yang nyaranin lebihan atau lebih kurang atau ini itu, tergantung kalian. Cuma untuk standar, ikutin anjuran mesin. Ada di buku panduan buat yang beli baru atau beli bekas dan dapat. Ada juga di tutup oli biasanya. Ini buat yang Honda. Kalau Yamaha, seingat gua ada di bagian bawah mesin, dekat nomor rangka kalau nggak salah ya. Dekat nomor mesin. Oke, ini tahap pertamanya gua. Lanjut ke tahap kedua. Buat tahap keduanya, lo cek ke bawah mesin lo dan lihat nih ada baut eh 12. Nah, ini nih. Ini tuh baut 12, lo buka pakai kunci kunci ini. Nah, lo buka pakai ini ya. Langsung aja kita buka. Ini bisa harusnya sih pakai dua tangan, tapi gue di awal udah buka. Kalau misalnya rada kelas, lu rada ketok-ketok aja di bagian sininya nih. Di bagian bawah sini lu ketok dikit aja. Itu buat ngelunturin kerak-keraknya. Lu jangan jedekin sekalian. Karena kalau misalnya lu gedor semua, hasilnya bisa pecah mesin lu. Jadi ketok halus aja gitu. Biar debu-debu yang nempel di bagian dratnya lepas. Kita buka, satu, dua, tiga. Udah kebuka gini, lu pindah dari standar 2 ke standar 1. Oke. Nah, ini tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini tuh lu buka si bagian ininya dan gue ganjal batu nih. Biar rada tinggi. Kenapa rada tinggi? Karena sekarang kita mau buka si baut olinya buat ngucurin. Oke. Kita buka. Sambil dibuka, lu raba-raba. Ini sebagian lubangnya udah lurus belum sama si wadahnya. Karena kalau misalnya terlalu geser malah jadi belepotan ke lantainya. Kalau lantainya ada oli susah buat ngilanginnya. Oke, oke. Udah mulai ngucur, ditungguin aja. Ada yang pakai kompresor, ada yang enggak. Cuma gua nggak mau pakai kompresor. Karena kalau misalnya lu pakein kompresor, kompresor tuh ada airnya. Kalau airnya masuk ke dalam mesin, yang ditakutin jadi water hammer. Emang sedikit, tapi dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Oke, kita tungguin di drain kira-kira mah 10 menitan lah. Kalau misalnya udah kira-kira ngucurnya udah mulai dikit nih ya, lo ini rada digoyang-goyangin. Karena kadang masih ada sisa dari mesinnya. Karena kalau misalnya mesinnya tegak kan otomatis oli di sebelah kiri doang, yang kanannya nggak kekucur. Salah. Semuanya pada ke kiri, jadi nggak ke tengah. Sedangkan lubang oli biasanya rada tengah, jadi rada goyang-goyang dikit. Ini gue udah nungguin kira-kira 10 menit ya. Ini buat mastiin aja gitu, biar si oli lamanya keluar semua. Sambil nunggu olinya ngucur, gue bakalan takar olinya dulu nih. Yang tadi gue bilang kan 800 mili ke gelas ukur gue. Kenapa gue pakai ini? Karena biasanya gelas plastik itu gampang pecah kalau gue nggak tahu kenapa. Jadi gue ganti pakai Shell Helix HX7 Plus. Emang ini oli nggak sesuai ya buat motor. Karena buat motor Vario aja anjurannya 10W 40. Dengan gue pakai 5W 40. Dampaknya apa? Menurut gua ya, yang gua bukan dari eh, teknik atau apa, menurut gua makin kecil W belakangnya makin licin. Maksudnya buat akselerasi lebih enak, tapi buat top speed rada ngedoyo, jadi kurang kurang terlumas lah. Tapi 40-nya ini tuh titik panasnya. Dari 30 dia naik ke 40. Kenapa gue pakai ini? Karena gue jujur dari zaman SMA gue ada pengalir aliran sesat gitu ya. Gue pakai oli mobil karena menurut gue sih lebih enak, jadinya lebih halus mesin. Dan makin lama dipakai biasanya malah makin licin, lebih enak gitu makin lama. Bukannya jadi ngegerdek gitu ya. Tapi buat oli ini do it with your own risk. Kalau lo mau pakai
ajuran standar itu lebih baik. Yang penting sertifikasinya minimal menurut gue ya, buat motor-motor baru tuh API SN. API SN kayak gitunya lihat di mana bang? Nih, API SP, SN Plus, SN, ACA, A3, B4. Tapi yang paling pentingnya SN dan SN Plus. Ini artinya sintetik. Oke, ini anjuran gue pakai Shell Helix HX7 Plus di mobil dan di motor. Iyalah namanya juga oli mobil. Dan hati-hati buat oli itu banyak yang oli palsu. Buat Shell sendiri sebenarnya Shell ada caranya, yaitu di sini nih. Nah, ini kan ada nih, gua zoom lagi deh bagian ini. Nah, ini kan rada putih ya. Lo tinggal pakai air, mau pakai ruda atau air apapun. Kalau misalnya ini digeret, nah jadi merah. Ini salah satu cara Shell buat nyegah yang palsu. Udah ini, atau kalau misalnya lo belum yakin, lo tinggal scan ini barcode-nya di ac.shell.com. Oke, di ac.shell.com, lo scan barcode-nya buat ngecek keasliannya. Yuk, langsung kita takar. Kita takar sesuai yang tadi gue bilang ya. Ini tuh gue pakai 250 mili, 500 mili, 750, berarti kira-kira nyampe sini ya. Yuk, kita isi. Bang, kalau kelebihan gimana? Kalau lo yakin ini botol lo bersih, lo tuangin lagi aja. Karena kan ini kayaknya lebih nih. Ini di 800-nya hampir 850 kayaknya. Ntar gue cek dulu. Nah, anjuran dari Honda-nya kan di 800 mili nih. Nah, jadi kita tuangin lagi. Kira-kira sedikit aja deh dari sini. Nah, ini kita tuang lagi dikit aja. Tesnya gini di tempat rata ya. Tempat rata dan terang. Ini takarannya udah pas sesuai yang gue bilang tadi. Karena gue udah nunggu lumayan lama. Sekarang kita masukin lagi. Oh iya, buat lo kalau misalnya sama kayak gue nih, beli olinya 1 galon. Lu usahain kalau misalnya lu tutup, bentar ini gue iniin dulu. Nah, kalau misalnya si bagian ini lu mau simpan lagi, pakein plastik dulu biar enggak apa namanya? Biar enggak terkontaminasi, karena menurut beberapa orang oli itu ada busuknya. Jadi kita tutupin dulu pakai plastik. Gue ambil plastik dulu di dalam. Jadi ilmu ini gue dapat dari mana? Dari bengkel-bengkel oli sih. Karena kalau bengkel oli kan lu lihat aja, kalau yang jualnya jual curah, biasanya ininya diplastikin dulu. Plastiknya rada tebal aja deh, nggak apa-apa. Ini, nah udah. Baru tutup. Biar nggak keluar lah kayak udara atau apapunnya. Nah, ini udah bisa kita simpan buat penggantian oli selanjutnya. Oli udah ditakar, kita siap tuang. Nah, buat penutupan ya, lo balikin dari standar 1 ke standar 2 dulu. Kenapa lu balikin ke standar 2? Karena kalau misalnya ke standar 2, nutupnya lebih enak menurut gua. Nah, udah. Sekarang kita tutup. Di lubang yang tadi ya, gua nggak usah shoot deh. Karena di bawah-bawah juga gue bingung shootnya gimana. Nah, ini tutup. Tutupnya juga lu jangan terlalu kenceng. Kenapa jangan terlalu kenceng? Karena bagian mesin tuh yang ditakutin selek. Yang penting kalau menurut lu udah kenceng ya udah. Kalau lu punya kunci torsi sih ya. Tapi menurut gue buat oli nggak usah sih. Karena ku tutup seperlunya aja. Nah, nah. Jadi yang kalau misalnya lu rasa-rasa udah kenceng ya udah. Yang penting itu karena buat si bagian eh, bawah oli itu bukan bagian yang bakalan getarnya getar kenceng gitu. Jadi selama nutup ya udah cukup. Itu buat tips di bagian tutup. Bagian tutup bawah udah beres, kita langsung penuangan. Nah, buat nuangin ya, menurut gua dari corong nih. Biasanya kalau cara gua, ini kita bersihin dulu.
takutnya ada debu atau apa, kecuali lu simpennya di dalam kresek sih aman harusnya. Dan biasanya kalau gua kan kalau gue ini baru ya, jadi nggak usah dituangin. Tapi kalau gue biasanya dituangin oli dulu, bawah ininya nih tutup pakai tangan dulu, dikoclok-koclok, terus buang ke wadah pembuangan sisa tadi. Sekarang kita bakal tuangin. Oke, masukin corongnya. Nah, oke. Dari corong sudah selesai. Sekarang kita langsung tuangin aja olinya. Oli yang kita udah takar tadi sesuai anjuran ya. Kalau gue sih ininya aja apa literannya aja. Tapi buat si spesifikasi gue udah beda. 5W40. Jadi suhu atasnya lebih stabil, tapi buat ngejar akselerasi lebih enak. Sebenarnya W itu aslinya buat winternya. Jadi kalau misalnya winter suhu 5 atau winter suhu 10 itu yang penting. Cuma kalau kita iklim tropis 5, 10 atau bahkan 0 sebenarnya masuk-masuk aja. Oke, kita tuang aja. Tuangnya dikit-dikit. Karena kalau misalnya langsung gebrein semua bakalan mampet. Oke, tuang dikit. Lo lihat si bagian ininya nih udah habis, lo tuang lagi. Sabar, karena takutnya kalau misalnya terlalu banyak di bagian bawah sini bakalan ngelebar ke bawahnya. Oke, tuang terus, tuang terus. Lalu kalau misalnya nanti di akhir video, bukan di akhir video sih, di bio gue bakalan masukin link-link barang apa aja yang lu sebaiknya beli di online. Biar kalau misalnya lu satu waktu yang kayak gue gini nih, udah malam besok mesan mori, lu bisa ganti oli sendiri di rumah. Oke, hingga tetes terakhir. Mantap. Udah, segitu aja sebenarnya proses ganti oli itu. Tipsnya yang tadi gue bilang, bagian tutup bawah mesin tuh yang tadi baut 12 itu jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, polisi tidur jatuh. Tapi kalau terlalu kencang, si dratnya habis. Dratnya habis dan akhirnya lo harus bubut mesin. Kalau yang bubutnya jago itu bisa dibubut di tempat. Tapi kalau misalnya yang jarang sih yang mau, pasti diturunin, baru dibubut dan blok lagi. Si baut oli itu ada di bagian crankcase, bukan di blok, bukan di head. Jadi itu makan cukup biaya. Oke, ini udah kita tuangin, tinggal kita tutup. Ini kayaknya udah semua deh. Oke, udah habis. Tutup pakai ini. Oke, mana tadi? Jangan lupa pakai tang lagi. Buat tutupnya biar benar-benar rapat. Nah, cakep lah. Nah, gue bakal share cara matiin si oil change di Vario 160. Tadi ini gue rada-rada ngawang nih, soalnya lupa juga. Oil change. Oke. Coba kita masukin 4000 ya. Oke, udah hilang. Jadi 4000 tuh jadi 4000 lagi. Nanti kalau udah 4000, masukin 6000. Kayak gitu sih biasanya kalau gua ya. Tapi lebih baik lu catat aja mau di buku atau di HP lu biar si notifnya hilang. Sekarang kita nyalain motornya. Normalnya kalau misalnya lu udah ganti oli, getaran lebih halus. Jadi kalau misalnya lu gas tuh lebih yang responsif. Tapi kalau udah lu ganti oli, jangan langsung lu geber. Biar olinya tersirkulasi dulu di dalam mesin. Oke. Jadi segitu aja video dari gua buat gimana cari ganti oli sendiri di rumah dari awal sampai akhirnya. Semua link pembelian gua bakalan taruh di bio gua. Oke. Semoga video ini ngebantu. Like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Komen
mau video apa lagi nih yang bakal gue bikin soal tips motor, atau gue bahas topik apapun, lo komen di bawah. Dan subscribe kalau lo suka sama channel ini biar gue enak nih sharing-sharing gue sama lo semua. Share juga nih ke teman-teman lo kalau misalnya lo tahu mereka suka bongkar-bongkar motor, supaya siapa tahu someday mereka mau bongkarin motor lo dan perbaikin motor lo. Bagi ilmu itu gratis, apalagi zaman sekarang. Oke, thank you udah nonton ini sampai akhir. See you soon. This is Adia Fatboy.